Ada beberapa keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan ini diyakini sebagai bulan arwah. Maka bulan ini sering disebut dalam bahasa Jawa dengan bulan ruwah. Ruwah dari kata arwah. Yang dengan ini atau sebabnya adalah bahwa ketika di bulan Sya'ban, arwah-arwah itu semuanya kembali ke tanah air, sehingga ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang datang ke kamar dan seterusnya. Dengan keyakinan ini maka mereka meyakini bahwa di bulan Sya'ban arwah itu butuh kiriman biar mereka bisa kembali dengan tenang, sehingga tidak gentayangan di muka bumi, tidak balik ke kamar dan seterusnya. Maka orang kadang naruh makanan di depan rumah atau di kamar tempat dulu simbah meninggal, tempat dulu kakek nenek meninggal, dengan keyakinan nanti mereka akan pulang lalu minta seperti itu. Saya punya tetangga ya. Tetangga ini cerita bahwa dia punya teman ya, temannya ini rambutnya gondrong, dan saya pernah ketemu temannya ini rambutnya gondrong, ratau sholat, tapi senengannya ngomong masalah goib, sampai dia itu bilang, aku baru ketemu bapaknya sampean di alam kubur. Terus bapaknya sampean ini sekarang sedang lapar, lah njaluk apa? Njaluk onde-onde. Akhirnya dibelikan pak tukang onde-onde, terus ditaruh di ruang tamu. Ini sebagai sajen untuk arwah bapak, biar bapak makan onde-onde. Ya tak kirim no. Nah, terus dikirim sama orang ini, dia bisa ngirim makanan itu. Terus tak kayak onde-onde itu, ceritane bapakmu tuh makan dengan lahap onde-onde itu, karena dia sudah lama pengen onde-onde. Itu bayangannya gimana ya orang kayak gini? Kadang kita itu merasa kok yang ini kok ya dipercaya gitu. Aneh gitu ya. Kalau dia orang waras, mustahil dia punya keyakinan kayak gini, tapi ternyata ada. Nek wong gendengan ya wong edan ya biarin aja. Tapi ini orang waras, ngerti warnane duit tuh, dan dia punya keyakinan kayak gitu. Maka keyakinan ini sebenarnya adalah keyakinan yang menyimpang. Sekarang coba kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka. Qala, mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikan aku ke bumi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang kemarin belum sempat aku kerjakan. Jadi Bapak, kalau arwah itu kembali ke muka bumi, yang dilakukan apa? Amal saleh. Orang malah medeni wong liya, Pak. Medeni orang itu amal saleh enggak? Menakut-nakuti orang itu amal saleh enggak? Bukan ya, maksiat malahan. Sehingga andaikan betul arwah itu bisa kembali ke bumi, yang dilakukan adalah beramal soleh, bukan malah mendolimi orang lain. Itu loh gentayangan, kadang ngetok-ngetok wonge. Nah kalau dia bisa balik, gak mungkin dia menakut-nakuti orang. Pasti yang akan dia lakukan adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa menolong orang, membantu orang. Saya yakin andaikan arwah itu kembali ke bumi, pasti mereka akan jihad di Palestina. Kira-kira gitu Pak ya. Andaikan arwah kembali ke bumi, ngapain Pak? Jihad di Palestina. Karena mereka akan membantu kaum muslimin. Tak weden-wedeni tentaranya Israel. Saya akan masuk ke jasad mereka sehingga biar mereka kesurupan. Andaikan bisa terjadi, pasti mereka akan beramal saleh. Maka Allah katakan, kalla, gak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzah. Barzah itu apa Pak? Barzah itu artinya pemisah. Barzah artinya
pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dialah yang mempertemukan lautan, dua lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain enggak bisa saling bercampur. Seperti apa sih gambarnya? Marajal bahraini yaltaqiyan. Gambar marajal bahraini yaltaqiyan. Oh, koyo ngene, Pak. Biru karo ijo. Dan ini ada barzakh kata Allah. La yabghiyan, sehingga antara laut kanan dan laut kiri enggak bisa campur. Sampai ada salah satu peneliti yang sempat beliau datangi tempat seperti ini, lalu ngambil air sebelah kanan, kemudian dia pindah ke sebelah kiri, dia ngambil air sebelah kiri, kemudian dicampur. Saat dicampur ya nyampur, ketika di darat itu nyampur dia. Loh, nyampur jadi satu. Tidak kemudian ketika diwadahi gitu terus misah kanan kiri, tidak, nyampur. Begitu dia tuangkan kembali, ternyata balik itu airnya, Pak. Dia melihat kejadian